Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, hari ini kita akan lanjut materi kita yang kemarin. Kita akan baca. Jadi, anak-anak bisa siapkan buku, pulpen, dan alat tulis semua. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, anak Luis tolong pimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk Luis yang sudah pimpin kita dalam doa. Ya, jadi proses pembelajaran kita di hari ini kita akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Indonesia. Dan sebelum kita belajar, Pak Guru akan memberitahu kalian semua bahwa setelah kita belajar kebudayaan masyarakat Indonesia, kita dapat mengerti keragaman budaya Indonesia dan kalian mampu menjelaskan pengertian dari kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan di Indonesia. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang berikut yaitu ini adalah peta konsep kita. Kalian lihat di sini ya. Ya, jadi peta konsep kita di hari ini, yang pertama kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia, terus yang kedua yaitu kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi kita akan belajar hari ini tentang ini saja. Kita tidak lari jauh-jauh dari keragaman dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Ya, jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran ini, mungkin anak-anak ada yang tahu tentang kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Atau ada yang bisa untuk Pak Guru menjelaskan kebudayaan. Menurut kalian kebudayaan itu apa? Agar saya berpuluh kebudayaan adalah keunikan, salah satu keunikan dari sebuah daerah. Misalnya kayak satunya daerah, kebudayaannya itu tarian, salah satunya tarian adat, yaitu tarian caci tadi. Itu adalah keunikan dari kita punya daerah, yaitu daerah Manggarai, yaitu tarian adatnya itu tarian caci, dimana kepercayaan kita bahwa tarian dengan kita melaksanakan tarian caci itu berarti kita menunjukkan bahwa kita itu adalah laki-laki, selain daripada ada nilai unsur-unsur yang mungkin ada kepercayaan tertentu, tetapi kita juga mempercayai bahwa budaya kita punya itu adalah salah satu pertunjukan yang menunjukkan bahwa kita itu adalah laki-laki yang sejati, yang pemberani. Baik, itu adalah salah satu jawaban sekaligus contoh. Anak-anak bisa ingat terus. Jadi kebudayaan itu, coba anak-anak perhatikan di sini gambar yang ini. Gambar yang ini anak-anak amati di sini ada Pulau Indonesia dengan seluruh pulau, ada rumah-rumah adat di sini. Itu adalah kebudayaan. Atau di gambar yang berikut ini kalian bisa lihat ini adalah keragaman budaya yang pakaian adat. Ini ada Aceh,
Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, Papua, dan lain-lain juga ada rumah-rumah adat. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah contoh sekaligus pengertian kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi yang pertama itu budaya berasal dari bahasa Setu, yaitu Buddha, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang dikaitkan dengan budi dan akal manusia. Jadi pengertian kebudayaan itu berasal dari bahasa yang asing. Dia punya arti itu budaya dan juga budi. Jadi budaya itu tergantung dari kita punya tubuh, dan budi itu akal. Jadi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh kebudayaan kelompok orang diwariskan ke generasi dan generasi ke generasi. Jadi kebudayaan itu turun temurun dari kita punya moyang sampai turun kepada kita. Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya itu seperti apa? Ya, ya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi apa? Budaya itu turun temurun dari atas sampai turun ke bawah, dari yang tua sampai ke yang paling terkecil. Jadi kita punya orang tua yang sudah meninggal, kita punya moyang-moyang, mereka punya peninggalan-peninggalan yang kita bawa sampai sekarang ini. Masih banyak contoh juga. Kalian bisa pulang, kalian bisa belajar. Nah, yang berikut itu adalah komponen kebudayaan. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat dikelompokkan atas dua komponen utama. Jadi kebudayaan itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu kebudayaan non material. Yang pertama, kebudayaan non material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya berupa dongeng cerita, cerita rakyat, atau lagu atau tarian tradisional. Jadi lagu adat itu juga salah satu contoh dari kebudayaan non material. Lagu adat yang kita punya tua adat, mereka menyanyi sampai turun ke kita juga kita menyanyi, itu lagu adat. Terus di sini juga ada berupa dongeng atau cerita-cerita dongeng begitu. Itu saya rasa Pak bahwa setiap pulau pasti ada cerita-cerita seperti begitu. Terus tari-tarian tradisional, tadi seperti anak Kristino sudah si kalian contoh bahwa tari-tarian itu juga turun temurun. Yang berikut yang kedua yaitu kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret termasuk dalam kebudayaan material. Ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian teknologi seperti mangkuk, tanah liat, perhiasan, senjata, dan sebagainya. Jadi kebudayaan yang berikut yaitu kebudayaan material. Itu adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan manusia atau masyarakat yang kita ciptakan. Itu juga salah satu kebudayaan. Nah, dia punya contoh itu seperti perhiasan-perhiasan atau senjata. Senjata itu kalau misalnya contohnya kalau di Papua itu mereka biasa pakai judi. Itu adalah senjata atau alat-alat perang. Mungkin di daerah-daerah lain, di daerah Sulawesi, Kalimantan, atau di Nusa Tenggara Timur, itu mereka punya ada alat-alat perang masing-masing. Itu kebudayaan material, disebut kebudayaan material. Itu kebudayaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri atau masyarakat sekelompok orang. Nah, yang berikut itu adalah yang ketiga adalah unsur-unsur kebudayaan. Luasannya wawasan kebudayaan sehingga unsur-unsur meliputi seluruh kawasan di permukaan bumi. Berikut merupakan tujuan unsur kebudayaan. Jadi kebudayaan unsur-unsur itu ada yang punya tujuan. Yang pertama itu sistem aneka ragam dan bahasa. Jadi sistem aneka ragam dan bahasa itu juga termasuk dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang berikut adalah sistem teknologi,
dari sederhana menjadi canggih, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian, sistem religi dan kepercayaan, dan sistem kesenian. Itu dia masuk pada unsur-unsur kebudayaan. Jadi yang pertama itu kita akan bahas secara bersama-sama, yaitu bahasa. Di dalam unsur bahasa geografis, budaya berperan dalam pembentukan pribadi manusia. Indonesia yang selalu menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar sehingga akan membentuk watak untuk kepribadian manusia Indonesia yang bangsa dengan bahasa nasional. Jadi bahasa ini sangat berguna bagi setiap masyarakat Indonesia atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan adanya bahasa Melayu, kita bisa saling berkomunikasi dari Pulau Papua satu bahasa dengan Pulau Kalimantan, dengan Pulau Jawa, dengan Pulau Sumatera, dan pulau-pulau yang lainnya. Jadi faktor bahasa itu sangat berpengaruh dalam kebudayaan. Yang dulunya orang Papua tidak bisa bicara bahasa Jawa atau masing-masing bicara dalam dia punya bahasa sendiri-sendiri, tapi dengan adanya sistem ini, keragaman budaya bahasa, mereka dapat menciptakan suatu bahasa yang dipelajari untuk seluruh masyarakat di Pulau Indonesia. Contohnya itu bahasa Indonesia. Mengerti anak-anak? Yang berikut adalah sistem kemasyarakatan. Di dalam unsur sistem kemasyarakatan, geografi, budaya sangat berperan dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia yang berjiwa gotong royong. Jadi sistem kemasyarakatan ini dia tergantung pada sistem gotong royong atau sistem kerjasama. Itu juga dia tergolong dalam unsur-unsur kebudayaan, yang ada di Indonesia. Yang berikut itu kesenian. Di dalam unsur kesenian, geografis budaya berperan terhadap kepribadian nasional Indonesia yang akan mengerti dan minat tentang hal seni. Hal ini tunjukkan terhadap keanekaragaman baik seni rupa maupun seni gerak dan tersebar di seluruh Nusantara Indonesia. Jadi kesenian ini juga adalah salah satu unsur dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan terhadap keragaman baik seni rupa maupun seni gerak yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia. Jadi seni kesenian ini tidak hanya di satu pulau, tapi tersebar ke mana-mana. Masing-masing pulau dengan tentunya tradisional kesenian dengan nilai kesenian tersendiri. Seperti begitu. Yang berikut itu ada mata pencarian. Di dalam kebudayaan, geografis budaya berperan terhadap pembentukan pribadi manusia Indonesia yang berjiwa petani dan sangat teguh akan hal teknologi. Teguh artinya sangat lemah atau sangat pemahamannya masih rendah dan akan hal teknologi. Hal ini ditunjukkan bahwa 50% rakyat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Jadi di dalam unsur mata pencarian ini masyarakat Indonesia itu sangat berpegang kepada yang tadi Pak Guru bilang adalah berjiwa petani, atau 50% masyarakat Indonesia itu bekerja sebagai petani. Jadi itu mata pencarian yang berpengaruh dalam unsur-unsur kebudayaan di Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa Indonesia juga ekspor terbesar juga dalam bidang pertanian padi atau pertanian apa saja yang kita lakukan. Karena 50% rakyat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang berikut yaitu religi atau sistem kepercayaan. Dalam unsur religi, geografis budaya berperan dalam pembentukan kepribadian orang Indonesia yang sangat dekat dengan agama. Oleh sebab itu, setiap perbuatan dan perkataan orang Indonesia sangat dibatasi oleh sistem kepercayaan atau religi. Jadi religi atau sistem kepercayaan ini juga sangat berpengaruh dalam unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Agama itu
tulis yang penting kita tahu kenal bahwa Indonesia ini kaya akan ragam dan bahasa budaya serta keunikan lainnya yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya religi atau sistem kepercayaan itu dia membatasi. Jadi di sini dia bilang begini. Oleh sebab itu, setiap perbuatan, perkataan orang Indonesia sangat dibatasi oleh sistem kepercayaan. Jadi kita punya sistem kepercayaan ini dia ada, itu dia membatasi kita punya perkataan. Salah satunya kita maki atau sebutkan kata-kata kotor atau yang berikut itu pergerakan. Semua pergerakan itu dia berkaitan juga dengan tindakan. Itu semua dibatasi dengan religi atau sistem kepercayaan. Yang berikut itu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan produk dari manusia sebagai homo spesies. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri. Di samping itu dapat juga dipikirkan oleh orang lain. Kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah diketahui kemudian menyampaikan kepada orang lain melalui bahasa menyebabkan pengetahuan ini menyebar luas. Jadi pengetahuan itu dia masuk juga dalam sistem pengetahuan itu juga dimasuk dalam unsur-unsur kebudayaan. Jadi kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah diketahui kemudian menyampaikan kepada orang lain itu juga dia masuk dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang berikut yaitu sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan merupakan produksi dari manusia sebagai homo faber, bersumber dari pemikiran yang cerdas serta dibantu dengan kandungannya yang dapat memegang suatu dengan erat, mempergunakan suatu alat. Manusia dapat menciptakan religius, memperkenalkan suatu alat. Dengan alat-alat ciptaannya itu, manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhan kepribadian daripada binatang. Jadi sistem teknologi dan peralatan juga dimasuk dalam unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi sistem teknologi itu dapat membantu dengan contohnya seperti alat-alat yang dulunya orang bertani, contohnya bertani, orang bisa pakai apa? Ya, badak, apa namanya? Kerbau untuk garap tanah itu untuk menanam sawit, padi. Mereka sekarang sudah pakai traktor atau alat. Jadi itu juga berkaitan dengan keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi itu sistem teknologi itu sangat benar. Jadi manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhan daripada binatang. Jadi manusia itu dapat nilai plus dari binatang. Jadi masuk dalam sistem atau unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya baik, yang terakhir itu adalah wujud kebudayaan. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat dirubah atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau dalam pemikiran warga masyarakat Indonesia. Kebudayaan ideal itu berada dalam keragaman dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Jadi wujud kebudayaan itu mereka cantumkan dalam suatu buku. Itu yang dimaksud dari pakar yang orang-orang tua, mereka cantumkan satu pikiran itu disebut dengan wujud kebudayaan. Jadi mereka kumpul, mereka bicara yang macam cerita rakyat atau peninggalan lagu-lagu dari turun temurun itu mereka jadikan satu, mereka cantumkan dalam buku supaya ketika mereka meninggal atau sudah terada di dunia masih ada peninggalan itu untuk anak-anak mereka. Sekalipun mereka tidak menyampaikan langsung, tapi mereka bisa belajar langsung dari buku-buku yang mereka tinggalkan. Itu disebut dengan wujud kebudayaan. Itu berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi pembelajaran kita tuh
begitu saja sampai hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita akan lanjut. Sebelum Pak Guru tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Guru kasih pertanyaan. Sebelum Pak Guru bagi dalam 2 kelompok dan Pak Guru kasih 2 soal. Ya silakan, ada kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak Guru akan tulis soal di sini. Kalian bagi dalam 2 kelompok. Ya, kalau ada yang mau bertanya atau sudah jelas, silakan kalian bagi dalam 2 kelompok. Dan kelompok yang pertama, yaitu kelompok sebelah sini, itu hanya sebutkan saja 2 komponen dari kebudayaan. Tadi Pak Guru sudah sebutkan 2 komponen dari kebudayaan. Itu kalian tinggal jawab di sini, tinggal sebutkan. Karena bunyi soal sebutkan. Yang kelompok 2 yang sebelah sini akan menjelaskan pengertian kebudayaan. Ya silakan tulis di buku. Kalau sudah baru masuk tulis di buku. Pak Guru kasih waktu 5 menit saja ya. Karena soal juga tidak terlalu susah. Jadi Pak Guru sudah jelaskan. Ayo silakan berdiskusi. Jam kertas. Kasih Bu. Sini. Ya sambil kalian berdiskusi, kalian dengar nama ya, Pak Guru absen. Kelompok 2 sudah? Oh iya. Dan kelompok 1 belum? Tadi kalau kerja dulu. Nah, sahabat Pak Guru absen dulu ya. Dengar nama. Itu kelompok 2 baru kalian baru. Dengar nama ya, Crispinus, Adik Pak Guru. Lili, Luis, Adik Pak Guru. Monica, Esther. Esther ini sudah masuk Pak Guru. Serio? Apa? Serio ini juga sudah 3 kali apa di Pak Guru kami belajar. Alfrida. Berarti hari ini 4 orang yang masuk, 3 orang yang ngapel. Sudah? Sudah Pak Guru. Kalau sudah, mulai dari kelompok 1 silakan maju. Tulis Pak Guru. Ya, tulis di papan. Yang lain perhatikan ya. Baik. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu sebutkan 2 komponen kebudayaan. Jadi menurut hasil diskusi kami berdua bahwa 2 komponen kebudayaan tersebut yaitu komponen material dan
Baik, tepuk tangan untuk kelompok Oke, kalian. seperti ini, terima kasih. Silakan kelompok 2 menjelaskan kembali. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Pengertian budaya. Ya, Budaya adalah perhatikan ya. suatu yang akan mengenali tingkat pengetahuan dan tingkat pengetahuan dan tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau Sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sudah berburu. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi perhatikan sini ya. Kelompok pertama dapat soal sebutkan 2 komponen kebudayaan, yaitu komponen apa dan apa? Material dan material. Material dan non Material. material. Nanti tadi Pak Guru jelaskan, kalian sudah perhatikan. Jadi jawaban kalian ini betul, yaitu komponen material dan material. Yang kelompok 2 mendapatkan soal jelaskan pengertian kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, dapat meliputi sistem, ide, atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Jadi kebudayaan ini bersifat abstrak atau dan tidak bisa diubah-ubah atau dikorek-korek atau diganggu-ganggu. Yang itu sudah. Jadi tadi Pak Guru sudah jelaskan ada beberapa unsur-unsur kebudayaan di Indonesia. Tadi anak-anak sudah mendengarkan, yaitu ada yang faktor kebudayaan material dan juga non material. Jadi yang berikut itu ada bahasa, unsur-unsur kebudayaan di Indonesia itu ada bahasa, sistem kemasyarakatan, terus kesenian. Yang berikut itu ada mata pencarian, religi atau sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan yang terakhir itu adalah wujud kebudayaan atau dari mana kebudayaan itu berasal, terus dari mana kebudayaan itu ditinggalkan untuk generasi yang akan datang. Jadi itu adalah kebudayaan di keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah bagi 2 kelompok, kalian sudah menjawab, bagus, jawaban kalian benar. Kalian terus rajin ya, rajin agar karena di minggu-minggu depan kita akan ujian atau ulangan kenaikan kelas. Nanti kasih tahu teman-teman kalian yang belum ambil bagian supaya rajin-rajin ya. Yang malas-malas nanti Pak Guru akan kasih nilai 50 atau 40 atau nanti tidak lulus. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan kasih kesimpulan. Jadi kesimpulan kita di hari ini
bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat diterpisahkan, karena kebudayaan tersebut merupakan hasil cipta rasa dan karsa sendiri manusia itu, yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain akibat faktor-faktor yang dimiliki setiap wilayah yang berbeda-beda. Jadi kebudayaan itu yang berbeda-beda, tidak sama semua. Orang pantai punya kebudayaan berbeda dengan orang yang ada di gunung. Begitu juga orang yang ada di hilir dan orang yang ada di hulu. Atau bisa disebut orang Papua punya kebudayaan berbeda dengan orang Jawa atau orang yang ada di Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Yang berikut itu wujud kebudayaan. Jadi kesimpulan yang perlu ambil di sini itu, wujud kebudayaan itu adalah tindakan dan hasil karya manusia atau hasil yang diciptakan oleh manusia. Kegiatannya tidak dapat dipisahkan karena wujud kebudayaan ini menjadi pedoman dalam perilaku dan bertindak wajib atau jujur. Jadi wujud kebudayaan itu terdiri dari gagasan atau perintah yang dibuat oleh manusia itu sendiri atau masyarakat, kelompok masyarakat. Jadi wujud kebudayaan itu seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, masing-masing memberi pengetahuan atau adat istiadat atau kebudayaan disatukan lalu ditulis dalam buku untuk peninggalan ke generasi yang akan datang. Itu kesimpulan kita di hari ini ya. Jadi proses pembelajaran kita di minggu depan kita akan belajar tentang yang pertama itu pembentukan kebudayaan nasional, yaitu kita akan belajar tentang persebaran budaya di Indonesia. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang budaya-budaya di Indonesia, minggu depan kita akan belajar tentang persebarannya atau persebaran atau perbedaan-perbedaan dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan tetap memberi instruksi kepada kalian, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya baik, sebelum kita pulang, anak menikah pimpin kita dalam doa, lalu kita pulang. Teman-teman, mari lakukan yang tidak baik untuk doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih yang berpimpin kita dalam doa. Ya silakan istirahat. Sebelum yang pulang ya, baru pulang. Pak Guru dulu di kantor. Baik,